soul. And I ride my Ya masih bersama Bes Nugraha Dan Dian Multazam. Hey, kalau udah di generasi berprestasi nih, aduh, saya menjadi termotivasi gitu. Termotivasi ya, sehari aja termotivasinya. Besoknya udah lupa. Enggak, soalnya semalam baru selesai nonton Melancholia gitu loh. Ada masih apa siswa yang jenius gitu. Oh, kayak Dian banget lah ya. Enggak, jauh. Oke, kita sudah di generasi berprestasi di pagi hari ini ya Dian ya. Yoi. Dan kita sudah kehadiran bintang tamu narasumber kita yang luar biasa ya. Kecil-kecil cabai rawit ya. wih, Kecil-kecil. pedes dong. Gaya banget lo kecil-kecil. Emang lu besar. Emang lo udah gede. Ada di generasi berprestasi hari ini kita bersama dengan Jeswita Yundariantono. Halo, kita sapa dulu. Halo JJ. Halo kabar. Waduh, nah jadi sebelum kita sapa-sapa berbincang dengan Jeswita, Bes kenalin dulu nih dia. Oke. Nah jadi Jeswita Yundariantono ini dia sekolah di 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Binjai. Kalau ngomongin prestasinya, masih SMA prestasinya udah banyak. Juara umum keren beken tingkat nasional tahun 2014. Wow, keren beken nggak tuh? Juara duo hip hop Porkot Medan 2017. Terus juara duo hip hop Selekda Provinsi Sumut 2017. Wah, luar biasa. Putri Remaja Indonesia Sumut 2020. Putri Remaja Indonesia Best Dress 2020. Wow, luar biasa. Rame-rame yuk. Oke lah, kalau begitu kita sapa-sapa aja, kita bertanya-tanya aja langsung ke JJ-nya biar termotivasi teman anak muda ya kan. Oke. JJ gimana nih kabarnya di pagi hari? Sehat dong. Alhamdulillah sehat. Sekolah daring ya? Iya. Alhamdulillah. Biar bisa nemani kita di sini. Iya, dari suaranya aja udah enak banget putri remaja gitu ya, lembut, nggak kayak suara Bes. Kalau Bes punya penerawangan ini saya jadi finalis Putri Indonesia nanti. Oh, amin ya. Bisa membanggakan nama Sumatera Utara kan? Oke, kalau boleh tahu nih kesehariannya kita kalau sering dipanggil JJ ya? Iya, JJ. Nah, kesehariannya JJ itu apa sih kalau boleh tahu? Nah, Kak, sekarang JJ lagi sibuk sekolah. Nah, sekolahnya kan karena lagi masa pandemi gini, jadi masuknya cuma 3 kali seminggu Iya. doang. Oh, 3 Nah, kali seminggu. Iya, terus JJ juga lagi sibuk kegiatan OSIS. Nah, selain OSIS dan bersekolah, JJ juga sibuk sama kegiatan job-job. Kadang ada job juri, kadang juga jadi bintang tamu, kadang jadi pembicara, jadi model fashion show. Iya. Wah, luar biasa ya. Iya. Jobnya masih SMA kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 Bes, jobnya udah banyak. Bes, jobnya apa ya? Job saya sini, di sini. Oh, job kita di sini ya Iya kan. dong. Everyday everywhere ya. Wow, keren banget ya, masih SMA udah jadi apa ya? Udah banyak Pemakai. prestasi, udah juga punya lahan pekerjaan dibilang lah ya. Mantep banget dah. Luar biasa. Oh, ini mah ibaratnya apa ya? Udah komplit lah. Iya kan? Selain sekolahnya juga paling wajib gitu ya. Di sampingnya juga ada job-job menanti. Waduh. Mantap lah. Oke, ini kan Bes lihat kan banyak juga nih kejuaraan-kejuaraan Iya. yang udah JJ ikutin kan gitu. Ini Bes lihat kayak lebih ke putri remaja atau gimana? Iya. Apa memang dari kecil pengen punya cita-cita nih jadi orang yang paling penting nih terkait dengan putri Indonesia atau bahkan Apalagi di kuat, apalagi tadi kita lihat ya prestasinya ada juga hip hop. Hip hop Waduh, kan banyak kayak banget. dancer gitu Iya, kan. dance. Wah, luar biasa loh. Jadi kira-kira nih JJ sendiri lebih
dominan kemana nih? Ke putrinya kah atau ke hip hopnya? Kalau JJ sendiri lebih dominan ke putri kak. Ke putrinya. Kalau dance cuman buat sampingan doang. Bu sampingan aja, keren banget loh. Berarti hobinya gitu ya kan? Iya. Oh, hobi memang hobi. Hobi Dan- dari kecil. Dari kecil. Oh. Kalau keinginan jadi putri Indonesia itu dari sejak kapan sih? Dari sejak JJ awal modal, JJ awal modal itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Udah masuk model. Iya. Waduh. Dari kelas 2 SD udah mikirin mau jadi model atau apa gitu kan. Saya kelas 2 SD mikirin gorengan. Kelas saya sih mikirin mau jajan apa ya? Iya kan, bingungnya bukan mikirin, aduh besok aku mau jadi apa ya? Besok aku mau jajan apa ya? Besok aku mau main apa ya gitu ya. Tapi ini dari luar biasa. Kelas 2 SD sudah memikirkan masa depan. Waduh. Tapi masih terkait dengan prestasinya Iya. JJ ini lagi. Kita balik lagi. Nah, pengalaman selama ikut Putri Remaja Indonesia itu seperti apa sih yang JJ rasain? Oke, nah awalnya sebelum JJ pergi ke nasional, JJ pasti lomba di Sumatera Utara dulu. JJ mewakili Binjai ke Binjai. Sumut. Nah di Sumut itu JJ di sana diadu talentnya, public speaking, catwalk, terus juga ada tanya jawab di sana. Dan alhamdulillah JJ terpilih menjadi wakil Sumatera Utara untuk berangkat ke nasional, yaitu ajang Putri Remaja Indonesia di tahun 2020. Nah, di Jakarta di sana, Jakarta ya? iya di Jakarta. Oh, gitu. JJ jumpa sama kawan-kawan se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pasti dong dari ya. Sabang sampai Merauke. Banyak kan temennya. Wah. Lo ganggu JJ temennya sesabung sampai Merauke. Sing kita orang Papua juga akan membantu dia. Oh gitu. Oke, Jadi di terus. Jakarta ya? Iya. Wah, gimana sih keseruannya pas di Jakarta itu? Seru banget dong karena jumpa sama mereka, kita juga bicara dong, tanya-tanya gimana sih budaya di sana. Kalau misalnya kunjung-kunjung di sana, tempat wisata apa aja Apa yang aja? bisa dikunjungin, Saling apa aja yang berbagi menarik. pengalaman lah ya. Iya, Kak. Gimana nih kalau misalnya selama di Jakarta itu didampingi sama orang tua? Atau Iya, memang- sama orang tua. Orang ya? tua ya. Luar biasa. Masih sekolah ya? Berarti waktu ikut pemilihan Putri Remaja ini masih SMP ya? Iya, SMP SMP kelas kelas 3. tiga. Kelas 3, best. SMP kelas 3 udah masuk ke kancah nasional. Wah. Saya dari kecil juga Nasional banget, best. tingkat kampung. Mantap banget. Kalau prestasi dari kecil ini JJ apa? Nah, prestasi pertama JJ di model di Jakarta juga. Model. Iya, acara Keren dan Beken di tahun 2015. Terus JJ selain model JJ juga ikut dance. Udah banyak menang, dan yang kedua itu ada lomba porkot di tahun 2017. JJ dapat juara 2. Terus juara 2 di Selekda tahun 2018. JJ juga pernah mewakilin Sumatera Utara di Kejurnas Dance Sport di Makassar di tahun 2018 juga, Kak. Dan sekarang JJ baru dapat gelar lagi Putri Remaja ya. Indonesia Sumatera Utara tahun 2020, dan juga Putri Remaja Indonesia Best Dress. Wow, best dress. Bukan best Nugraha. Saya lah yang best tapi tidak best. Iya. Iya. Nama Anda aja best ya. Nama saya Ketolong aja. sama nama ya berarti ya. Ini cuma nanya kamu puasa saja supaya menutupi keburukan saya gitu. Nah, tadi ada kata best dress. Kira-kira best dressnya itu menampilkan busana seperti apa? Nasional kah, busana adat kah, atau busana kreasi sendiri gitu? Busana evening gown. Jadi kalau best dress itu bukan hanya diambil waktu di malam grand finalnya saja, Kak. Tapi baju-baju tuh dinilai dari awal kita karantina. Iya. Karantina kan 4 hari. 4 hari. Jadi ya dari baju kayak kebaya Bali gitu, baju sehari-hari. Oh, Baju gitu. sehari-hari. Iya. Semua dinilai di sana ya. Iya. Kirain waktu final aja gitu kan, busananya paling bagus gitu. Udah Bu, Enggak. Ibu kalau Ibu kayaknya nggak sampai ke sana. Ibu mau jadi putri bersaing dulu sama JJ. Nggak sanggup. Aduh.
Kalau kesibukan sekarang itu lagi ngapain aja? Ya, Yang tadi ya? Iya, lagi sekolah, Sekolah aja. lagi kegiatan OSIS, kegiatan putri-putri. Kalau di sekolah kegiatan apa sih yang paling JJ suka itu? Kegiatan OSIS. OSIS aja. Iya. OSIS ya, anak OSIS banget. Anak OSIS banget. Kakak-kakak kelas OSIS, weh. Gila. Kita sapa dulu ya kan, SMA 1 Binjai. Salam dari Medan. Nggak ada gebok pisang di sini, Pak. Tapi kan kalau kesibukan kayak putri-putri itu kira-kira apa aja tuh? Kadang Jiji diundang jadi juri. Oh, gitu Kadang tadi. Jiji juga show, fashion show, peragaan baju. Iya. Kadang juga mempromosikan putri remaja. Terus kadang Jiji juga dipanggil jadi mentor catwalk. Oh, gitu. Ya, pembicara juga. Wow. Yang paling terakhir di apa nih? Yang di Acara terakhir. Jadi bintang tamu di acara Putri Pariwisata. Putri Pariwisata. 2022. Kalau putri remaja ini sih kemana bisa dia. Iya, Waduh, benar. keren sih kalau ini. Saya sih dulu dokter remaja, Pak. Hah? Dokter remaja. Dokter? Heeh. Ah masa? Gak percaya kan? Saya juga gak percaya sih. Aduh. Nah, kalau bagi JJ itu ketika misalnya mengikuti lah putri remaja itu, apa sih yang JJ dapatkan itu? Ya sama menjadi setelah mengikuti putri remaja Indonesia. Impactnya ya. Iya, impactnya bagi. Nah, jadi di Putri Remaja itu Jiji dapat nama yang besar, maksudnya lebih dikenal sama Iya, orang. pasti. Nah, karena kadang juga diposting-posting di portal-portal pigeon. Nah, jadi impactnya itu Jiji sering dapat endorse, Udah dapat endorse Iya, juga. sering diundang-undang di acara-acara duta putri. Iya. semua. Terus Jiji juga sering diundang untuk show peragaan baju, peragaan busana, iya. Oke. Boleh lah ya kalau kelebihan endorse ke kita juga. Mungkin nih, ini endorse gak kepake nih, kasih best aja gitu ya. Ya kan, mana tahu obat rabies kan gitu. Arahkan ke saya. Tapi kita berbicara dulu gimana sih dulu konsep ikut putri remaja ya kan, kira-kira konsepnya. waktu itu apa aja sih yang dinilai untuk mengikuti perlombaan ini? Nah, jadi pertama-tama itu yang dinilai itu adalah attitude, Kak. Attitude-nya. Kak, gimana cara kita beretika sama yang lebih tua, Lebih tua, sama iya. teman-temannya. Nah, selain attitude, kita juga di sana ada penjurian bakat. Pencurian bakat. Terus selain bakat, penjurian catwalk, terus ada deep interview, terus cara bagaimana kita ngomong, public speaking, terus juga di sana ada tanya jawab. Banyak ya Iya, Kak, tesnya banyak. ya. Tanya jawabnya itu seputar apa tuh? Seputar putri, kadang juga ada seputar Indonesia. Indonesia. Oh, menyeluruh lah ya, umum. Tapi kalau menurut JJ sendiri yang tersulit ke kita ketika mengikuti lomba itu apa yang tuh? mana nih? Yang paling sulit adalah kalau deg-degan kalau ditanya sih, Kak. Nervous ya? Iya kan, belum Takut nggak tahu bisa apa jawab gitu ya, pertanyaannya, kayak iya. buyar gitu ya. Kadang ini sih seperti itu sih, kita harus merasa ini harus bisa perfect gitu ya. Iya. kan? Tapi terkadang sih yang namanya kegagalan itu sih nggak masalah gitu kan. Itu justru akan mendewasakan kita. Iya. Iya, jadi pengalaman sih. Kegagalan itu kan kemenangan yang tertunda. Wah. Yang buktinya Iya. Mantap. Kalau untuk sekolah sendiri gimana sih dukungan dari sekolah ketika Mengikuti ini? JJ ngikut Nah, waktu JJ ikut putri remaja kan JJ masih SMP. Iya. JJ sekolahnya di swasta, salah satu sekolah di Binjai. Sekolah itu emang sangat support dari JJ awal masuk di sekolah itu. Emang support sama kegiatan-kegiatan JJ. Oh, disupport betul ya. Iya, Kak. Setelah mengikutin ini lah misalnya, apa sih misalnya yang pengen JJ capai itu? Nah, yang pengen JJ capai sih sekarang adalah JJ pengen ngembangkan lagi diri JJ dan tetap pengen cari pengalaman lagi yang lebih luas. Kira-kira ini udah dari putri remaja, ada nggak gambaran ke depannya pengen ikut ini lagi lah atau pengen Insya apa Allah gitu? 6 tahun ikut Putri Indonesia ya. Putri Indonesia 6 tahun. Sekarang umur berapa sih J? Umur 15. 15 tahun ya.
Kok aku merasa jadi apa ya? Insecure tuh sungkur-sungkur ya. 15 tahun aku dulu ngapain ya? Aduh. Nah, kalau itu terkait dengan mungkin kegiatannya. Nah, support dari orang tua gimana sih kok JJ rasa? Nah, support dari orang tua tuh sangat besar, terutama Bunda. Bunda juga salah satu pigeon lovers Indonesia. Pastinya Bunda juga sangat support JJ pun. Apapun yang JJ mau, apapun kegiatan yang JJ mau, pasti selalu disupport Bunda, apapun itu. Apapun itu ya. Iya, Kak. Wah, jadi memang sharing dulu ya kalau memang ada kegiatan, sharing dulu ke Bunda. Terus Bunda ngizinin baru. Ya, Bunda selain Bundanya JJ juga sebagai manajer nih. Manajernya. Wow, iya dong. Iya. Siapa lagi coba Iya. kan? Langsung Bundanya yang Bundanya manajer kan. langsung. Kalau saya nanti saya potong banyak gitu. Anda manajernya siapa ya? Gak ada ya? Gak ada. Masih banyak yang mau kita tanyain ke JJ ini terkait dengan pengalaman-pengalamannya, apalagi masih sekolah gitu kan. Gimana membagi waktunya Membagi tuh waktu waktu. itu? Iya. Antara sekolah sama ikut terus putri ikut remaja putri pasti kan remaja. banyak banget kan yang diikuti di putri remaja itu kan. Kira-kira gimana tuh? Nah, karena sekarang kan lagi masa pandemi nih, pasti masih agak bisa deh Iya. membagi waktunya untuk membagi waktu sekolah Iya. sama putri remaja ini. Kalau sekolah kan cuman 3 kali seminggu. Kadang kegiatan-kegiatan JJ itu pas banget di waktu JJ lagi daring. Gitu. Iya, Kak. Jadi kalau misalnya iya, kegiatannya waktu lagi sekolah ya, kalau misalnya di luar jam sekolah JJ bisa ikutin. Tapi kalau misalnya di pas waktu JJ lagi sekolah, mungkin JJ bisa batalin dulu. Gitu. Iya. Sekolah tetap penting bagi Iya, JJ. tapi sekarang sekolahnya udah kayak minum obat ya 3 kali. Oke deh, buat ya JJ ataupun teman anak muda juga ya, ini menjadi bisa apa ya, memotivasi kita juga ketika misalnya masih bersekolah, kita harus menunjukkan apa ya, sesuatu hal kepada orang tua kita juga ya kan, bahwa kita bisa berkontribusi di dalam Iya. dengan berprestasi. Bukan hanya nunggu udah gede dulu ya, tapi dari sekarang mulai dititi. Bukan cuma nanya minta jajan doang. Mantap, uang dong beli paket. Jujur loh, best itu dulu waktu Jujur Li. Iya, pas sekolah nggak disuruh udah di rumah aja kan sakit gitu kan. Pokoknya mau sekolah. Gue sakpot bunga dibanting. Oh, luar biasa ya. Sekarang mak udah lama. Gak usah sekolah. Tapi apa ya? Ini sih luar biasa karena JJ ini masih 15 tahun. Iya. Kan. Udah sampai ke tingkat nasional. Kira-kira awal mulanya mau ikut putri remaja tuh gimana? Kok bisa? Aku ikut ini gitu. Nah, kan JJ udah model 8 tahun nih. Model sama pigeon itu beda, Kak. Jadi karena JJ udah sering lomba model, JJ berniatan untuk ikut nyoba lomba pigeon. Nah, apa sih perbedaannya? Iya, apa sih Iya, pigeon iya. itu? Nah, jadi pigeon itu untuk mencari platform, untuk mencari nama supaya nama kita bisa lebih dikenal sama Lebih orang. dikenal ya. Iya. Oke, jadi Gitu. lebih berbeda ya tantangannya Beda. ya. Wah, lebih sweet kayaknya di pigeon. Iya, Kak. Oke, mungkin kita break dulu lah ya Dian Iya. ya. Iya, biar lebih asik lagi kita bincangnya. Biar kita minum-minum dulu. Minum dulu, kita santai dulu, take it easy tarik dulu. nafas dulu. Tarik Tadi nggak nafas. dulu. Tadi kita tarik nafas sedikit ya. Soalnya Tadi kita menyelam, jadi nggak nafas. Saya sedikit grogi gitu loh. Ya bayangin aja gitu loh. Seandainya kan itu kan kita kan nggak tahu mimpi seseorang dan kenyataannya nanti. Seandainya JJ ikut menjadi putri Indonesia nanti, Iya. suatu kebanggaan sama base. Aku dulu pernah. Siaran bareng sama JJ. kan? Iya, jangan lupa di follow nanti. Aku di follow sama Putri Indonesia. Wah. Dari sekarang kita tanam itu ya. Iya. Jadi kita boleh minta tanda tangannya dulu. Iya, atau di follow atau foto dulu Foto aku udah dulu. pernah gitu ya kan. Jangan kemana-mana deh teman anak muda. Pastikan kamu tetap stay tune terus Yes. dalam program Generasi Berprestasi. Keep listening. Kali ini sub single dari Arman Maulana sampai akhir zaman. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan
tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Saya yakin sekali gak ada pilihan terbaik selain kuliah di UMSU. Yaps, kamu benar. UMSU memang yang terbaik. Fasilitas lengkap, kondusif, disiplin, dan yang paling penting, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya. Dan UMSU banyak sekali pilihan fakultasnya. Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, dan Fakultas Kedokteran. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke pusat Penmaru, Kampus Utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan, Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Akca nomor 53 Medan, Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan, Call Center 0811-6503-937 atau 0811-6503-936 dan 0811-6503-941. Ingat, biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran. Pendaftaran sampai dengan tanggal 24 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, Kampus Merdeka. Pagi-pagi ini enak nih, koyok-koyok di kedai kopi. Hah, Ayah mau kemana? Biasalah bun, kedai kopi. Alah, daripada ngoyok di sana, mending Ayah dengar koyok-koyok pagi di radio. Warkop, warung koyok-koyok pagi. 3 jam full informasi dengan ciri khas santai dan familiar. Kamu bisa mendengarkan info seputar kriminal, ekonomi, politik, wisata, dan masih banyak lagi. Warkop juga menghadirkan reka adegan yang kocak dan info traffic dari para pendengar yang ingin memberikan informasi secara langsung melalui line telepon WA di 0821 22022 916. Nah, gimana? Ayah masih mau pagi-pagi ke kedai kopi? Warkop, Senin sampai Kamis pukul 7 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Warkop, gudangnya informasi. UMSU Radio FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Oke, masih di Generasi Berprestasi. Masih dengan narasumber kita Jeswita Yundariantono. Masih semangat kan? Semangat dong. Ya semangat dong. Semangatnya lembut ya, nggak lemas, lembut. Beda dia kan? Beda. Ah, lembut tapi membuat semangat kan? Iya, aduh. Lebih dalam ya. Oke, apa kita kait dengan masih pengalaman-pengalaman dari JJ nih sampai saat ini tuh, kita mau tanya-tanya lagi nih. Terkait dengan mungkin media sosial gitu kan, haters. Karena kita lihat Pertamanya dulu punya haters juga. Punya Enggak dong. Apalagi ini kita lihat Instagramnya tuh udah banyak followersnya, Bes. Udah RB, ada bacaan RB di belakang. Nggak kayak followers kita. Kita Pak RB juga. Kita kah? Oh iya. Kasian dia loh. Insya Allah, oke kan. Pi, kita akan menjadi pigeon juga, guys. Iya. Dian masih kasih. Oh Zika. Kasian. Nah, pernah nggak punya haters yang selama ini apa ya, membuat JJ kesal ada atau gimana? Apalagi ini kan JJ meniti karir banyak ya, mulai dari modeling, hip hop, pasti banyak yang ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Kira-kira gimana tuh? Awal mulanya kayak mana sih, apa yang JJ rasain ketika ada haters? Nah, jadi JJ awal punya haters itu waktu JJ udah terpilih menjadi putri remaja di Sumatera Utara. Nah, jadi dari sosial media itu karena portal pigeon posting foto JJ, langsung pada ada yang ngebully dong Kak. Dia ngebulinya tuh kayak nggak layak, kamu nggak pantas. Aduh, netizen ya emang mulutnya. Jadi JJ di situ bukan saya ya itu. Bukan Dian juga kok. Jadi di situ JJ sempat down sampai nggak mau aktifin Instagram lagi, sampai nggak mau megang, iya kan. Aduh, sayang sempat banget nggak mau sih. megang Instagram, iya. Tapi
karena Bunda JJ, Bunda ngasih semangat, udah hiraukan Nguatin. aja mereka. Iya. Haters itu cuman membuat kamu untuk jatuh. Bangkit aja, tunjukkan sama mereka kamu bisa. Kamu bisa, kata Bunda. Memang Iya. layak di situ kan. Tunjukkan Iya. sama mereka kalau kamu layak. Iya, karena emang kalau semakin tinggi pohon semakin kencang juga anginnya ya kan? Yang Iya. menerpa sih. Tapi kita ya itu tadi, kita harus jadi padi. Semakin tinggi semakin Menunduk. Jangan jadi tower. Semakin tinggi semakin kuncing. Iya, Hah? bahaya nanti Bahaya. kena Sambat. petir. Sambat petir. Berarti udah punya haters lah ya. Di usia yang segini mah udah punya haters ya Oke, kan. mantap. Dan udah bisa lah ya menghadapinya. Udah sekarang Oh, sekarang udah udah bisa. kalau misalnya dibully udah biasa. Biasa. Karena di balik haters kan masih banyak loversnya Iya. juga kan. Kalau JJ mah haters, wih, udah biasa. Wes, nggak ada yang komen. Tapi kadang bagus juga sih ada haters. Selain bisa membangun karakter kita lebih kuat lagi kan. Jadi ada juga yang ngurusin hidup kita walaupun kita nggak ngapa-ngapain dia ngurusin kan. Berarti kita penting gitu. Berarti memang ada yang peduli sama kita. gitu. Iya. Ya, kita harus nganggapnya positif. Positif. Oh, ternyata dia mau mengingatkan kita bahwa mungkin ada kekurangan yang harus kita tingkatkan Iya. supaya kita memang benar-benar layak. Ternyata dia perhatian banget Dia loh. perhatian banget Yang paling sebenarnya. pengertian itu sebenarnya haters sih. Oke, terkait dengan support system nih yang sering mensupport pastinya Bunda dan orang tua gitu. Kalau boleh tahu siapa-siapa aja sih yang paling Yang berpengaruh? paling berpengaruh nih selama perjalanan karir JJ. Nah, jadi support yang paling berpengaruh itu adalah orang tua, karena bisa mensupport apa yang JJ jalankan, Iya. hobi JJ, terutama Bunda. Selain sebagai manajer, Bunda juga selalu support JJ, selalu ngikutin JJ kemana-mana, selalu bantu JJ. Apa kekurangan JJ selalu dibantu, selalu dikasih tahu, selalu dinasehatin. Oke. Ya. Tempat apa juga cerita juga. Iya, di kan? rumah udah kayak kakak adik nih Kakak Kak. Adek, bundanya jadi lebih muda ya. Teman curhat juga. Iya. Temen nggak- sharing sih jadinya Tapi kan. nggak ketukar kan? Nggak. Apa ya? Apa ya nih ketukar? Ya, pas tak Bunda jadi JJ. Just kidding, bercanda aja. Terkait dengan mungkin di rumah nih, Bunda itu apakah memang tegas? Sosok gitu? yang tegas atau sosok kayak yang tegas diem atau gimana? aja? Oke aja atau gimana nih? Atau suka yang merepet apa gimana? Ini support system nih ya kan? Hah. Lebih ketegas sih Kak. Ketegas ya. Kalau orang tua cerewet kan wajar, Wajar, iya, benar, namanya benar, juga benar. sayang anak. Ya kadang kalau misalnya nggak merepet juga rumah sepi. Benar. Kayak nggak ada backsound yang biasa gitu ya. Iya. Cuman bunda-bunda yang ada. Aduh. Lucu campur haru sih sebenarnya. Iya sih, selamat pagi buat para bunda-bunda ya yang selalu mensupport anak-anaknya hingga saat ini dan juga para ayah juga. Iya, ya yang kan? supportnya juga lebih luar biasa ya. Oke, masih nih terkait dengan JJ nih, terkait dengan media sosial ya kan, udah banyak followersnya, ada hatersnya juga. Apa sih yang JJ harapkan lagi dengan perkembangan media sosial ini, apalagi khususnya media sosialnya JJ ini? Yang JJ harapkan adalah untuk kedepannya semoga nanti remaja-remaja bisa memposting-posting hal-hal yang lebih positif. Nah, karena kita sebagai remaja juga sebagai influencer, Iya. anak muda Indonesia harus bisa bangkit lagi, harus bisa mencari hal-hal yang positif untuk dibagikan ke masyarakat Indonesia. Benar, karena garda terdepan ini sebenarnya influencer loh yang Iya, paling penting remaja-remaja untuk Indonesia. menyuarakan atau mensosialisasikan gitu permasalahan yang ada di Indonesia ataupun di mana kan. Sebenarnya tugas influencer ini penting sih sebenarnya menurut Dian. Influencer Iya. yang COVID bukan sering bukan. Itu flu, aduh. Oh itu influenza ya. Kita siram aja dia ya. Oke, masih sama JJ nih terkait dengan pengalamannya ini. Selama ini kan ada Putri, terus ada ikut hip hop yang
paling berkesan sampai sekarang itu yang paling membekas gitu, kayak momen, waduh indah banget nih perjalanannya luar biasa gitu. Yang mana sih? Yang Kalau Putri Remaja ini Kak. Putri Remaja Karena- 2020 iya, ya. karena baru pertama kali juga Jiji ikut Pigeon, ngerasain di sana. Terus juga kayak wah, rupanya kayak gini ya, saingannya tinggi-tinggi, pintar-pintar, cantik-cantik. Jadi di situ lebih tertantang. Tertantang harus bisa, kamu juga bisa. Iya, mungkin ada yang nggak bisa nih. Aku harus cari yang lain gitu ya. sempat down juga nggak ketika ngadapin itu pas di sana? Sempat ya? Iya, karena JJ baru 2 minggu menjabat di Sumatera Utara langsung berangkat Langsung ke terbang? Indonesianya Untuk gitu. nasional. ke nasionalnya. Wah, luar biasa. Persiapannya cuma sedikit. 2 minggu Dua loh. minggu. Berhasil. Mantep. Aduh, saya mau berapa tangan ya? Spiderman banyak tangan. Gak biasa. Masih ya, kayak dengan mungkin mengasih apa ya, inspirasi lah kepada para remaja. Kira-kira tipsnya nih kalau Iya. mau seperti JJ gimana? Tipsnya Mungkin apa tips jadi sih? putri remaja atau tips-tips yang lain nih. Oke, nah jadi tipsnya untuk jadi putri remaja itu yang pertama kita harus yakin. Ya. Yakin sama diri sendiri. Nah, yang kedua harus percaya diri. Percaya diri. Iya. Oke. Terus seorang putri kita juga harus memiliki 3B. 3B itu adalah brain, beauty, dan behavior. Brain Alright. itu adalah cerdas dalam wawasan yang luas. Yeah. Kita juga harus mengetahui hal-hal apa aja yang ada di Indonesia. Nah, terus beauty itu cantik. Cantik itu bukan hanya dari luar, Dari tetapi fisik. juga dari dalamnya juga. Nah, sedangkan behavior itu adalah etika. Etika. Gimana cara kita beretika sama yang lebih dewasa, sama teman-teman. Etika itu nomor 1. Iya, benar banget. Bagaimana kita itu saling menghargai juga. Paling tinggi itu akhlak, ya Ih. kan? Terkadang bukan hanya kita menghargai orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda juga. Kadang itu yang mungkin Saling menghargai. Saling menghargai. Super ini mah. Super banget sih. Komplit ini. Ibaratnya yang kita sarapan udah banyak ini. Udah kenyang banget ya. Belum Tapi nanti selesai. ada satu lagi, Nanti, ya kan? nanti, apa? Nanti ada yang Oke, ini yang kita spesial tanya ya kan? spesial, lebih spesial. Kalau martabak spesial ini double spesial lagi. Wow, pakai coklat nggak? Oke. Tapi Mbak Esti juga masih penasaran juga sih sama JJ ini terkait dengan pengalaman dan sekolahnya itu kan. Kalau boleh tahu di sekolah itu JJ dikenal teman-teman seperti apa sih sosoknya? Apakah periang atau suka ngomong? Kadang kan apalagi di OSIS. Iya, kan, jadi di sekolah tuh banyak temennya yang apa ya? Biasa kan anak-anak SMA ada yang heboh gitu, atau tipe yang introvert, pendiam gitu ya kan, lebih banyak langsung terjun ke lapangan untuk ngapain gitu daripada omong. Gimana extrovert introvert nih? Kalau kata kawan-kawan JJ sendiri sih JJ lebih ke cuek kan. cuek. Iya. Terus JJ juga kadang kalau misalnya udah kenal sama orang, baru di situ JJ mulai terbuka, bisa terbuka. Tapi kalau misalnya JJ belum kenal, JJ diam aja. Diam aja. Iya, cuek. Sama sih, saya seperti itu juga kadang. Pemalu sebenarnya kadang. Ya iyalah, kita kan belum kenal. Iya. Ya masa kita tiba-tiba. Kan ada loh orang yang tipikalnya belum kenal sok akrab. Makanya ada istilah SKSD, sok kenal sok dekat. Oke. Wah. Mangkona. Aduh. Iya, tapi kayak gitulah ya kan. Iya. Jadi berarti kalau misalnya di apa sih ya, JJ ini sebenarnya nggak sombong Enggak, gitu. emang Sama gitu. anaknya yang memang orangnya gitu, tapi introvert. coba nanti udah kenal, ketahuan bocornya kayak mana. Iya. Oke, nanti kita akan hadirkan spesial ya. Ada yang ingin kita tanya-tanyakan. Tapi masih kita kupas tuntas lagi nih buatnya JJ nih. Kalau misalnya akun apa media sosialnya apa aja sih kalau boleh tahu? JJ lebih aktif di Instagram ya. Instagram. Nama Instagramnya apa? JJ Riantono _official. JJ Riantono _official. Nama Instagram
Habis apa? Kalau udah ada official berarti ada yang Giantono bukan official. Kadang haters kan buat Iya, banyak akun-akun fake. Pernah nggak? Ada nggak? Lebih bukan ke akun fake sih, cuman kayak ada yang buat fanbase. Oh, tapi kalau akun fake belum ada lah ya. Ada, cuma juga? kayak 1-2 orang aja. 1-2 orang ya. Wow, keren ini. Ya, mudah-mudahan Akun lah. fake. Dia nggak punya sih akun fake-nya. Iyalah. Tapi Apa? di hack. Oh, pernah nggak di-hack akun? Dulu awalnya sebelum akun JJ Rianton official, JJ juga punya akun Instagram itu di-hack. Tapi followersnya emang cuma masih 500. Ya di-hack, baru mencoba lagi buat Instagram baru dan alhamdulillah berkembangnya di Instagram yang Di baru. Instagram yang baru. Itu tadi ya, ada masalah, ada problem ya kan. Mungkin dari masalah itu ada hikmah yang lebih Ada baik lagi ya hikmah. kan. Iya. Oke. Biasa. Saya Instagram saya dulu dihack. Saya buat lagi nggak nambah-nambah pak. Saya lebih banyak followers, following. Following ya deh followers. following 10.000. Nggak apa-apa sih, yang penting mengikuti jalan yang benar aja pak. Oke. Kalau JJ misalnya nih terkait dengan hal-hal yang terkait dengan teman-teman sekolah itu sama Bunda seperti apa sih? Apakah Bunda itu harus mengetahui semua teman-teman? Terus apa misalnya Mainnya kemana gitu. terus postingan-postingan misalnya Instagram atau apa itu izin dulu nggak sih ke Bunda? Nah pastinya kalau JJ kayak mau kerja kelompok atau mau main pasti harus izin Izin. orang tua dulu ya kak. Bunda juga nggak terlalu ngekang JJ kalau JJ pergi-pergi sama teman-teman, karena kata Bunda nikmati saja dulu masa SMA kamu. Nikmati Iya, masa SMA nikmatin. kamu. Karena kan SMA nggak datang 2 kali ya. Iya, kecuali ya tinggal kelas. Iya. Yang tinggal kelas pun iya bisa lah dia mengulang 2 kali ya. Oke. Berarti Bunda memang support banget ya? Iya. Oke. Tadi kan langsung bundanya JJ, tapi setelah yang satu Setelah ini. jangan Nanti kemana-mana, dulu. stay tune terus di FM. Ya teman anak muda masih di generasi berprestasi. Kalau di televisi sih ya kan kita acara haru-haru mendatangkan bundanya, tapi ini kita happy-happy justru ya Iya. kan. Bagaimana untuk mensupport teman anak muda biar lebih bersemangat lagi dalam berprestasi. Of course. Tadi sudah membahas tentang kesehariannya Jeswita Yunda Gentono. Kita udah kulik, udah kepoin banget ya. Iya, kita soal kepoin JJ. tuh bundanya. Sekarang bundanya. Langsung kita hadirkan bundanya JJ. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam kak. Oke, apa kabar Bun? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin kita langsung aja Bun terkait dengan JJ ini. Bagaimana sih Bunda melihat potensi yang ada pada JJ ini sendiri? Jadi gini kak, dulu tuh JJ pas waktu kecil tuh dia sedikit tomboy. Iya, sedikit sedikit tomboy. Iya. tomboy. Dia tomboy, tapi dia kalau disuruh tampil di depan umum tuh dia pemalu gitu. Dia hanya jago kandang gitu kalau di Jago di kandang. kalau di keseharian sama teman-temannya dia tomboy, tapi ketika dia disuruh tampil di depan orang, ayo Mbak nyanyi gitu kan, dia nggak berani. Jadi saya berpikir nih, gimana nih anak saya, karena anak perempuan satu-satunya, saya pengennya dia itu bukan hanya nantinya akan sukses di pendidikannya secara formal, tapi dia juga harus sukses di kehidupannya seperti itu. Jadi saya coba-coba ikutkan dia model. Dari umur 7 atau 8 tahun gitu dia udah ikut model. Awal-awalnya luar biasanya luar biasa payah. Gak mau dianya. Iya. Kalau tampil nangis dulu ya Bun. Kalau mau lomba, nanti abis lomba langsung buka ya bajunya ya, nggak suka Mbak pakai rok seperti ini, nggak suka dia dan sebagainya. Tapi akhirnya alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu dia mulai enjoy dan mulai bisa berkembang. Kalau boleh tahu Bunda, JJ ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 bersaudara, satu-satunya princess in the house, satu-satunya putri saya gitu ya. Adik-adiknya jagoan Jagoan neon. Iya.
Oke. Kalau misalnya Bunda nih sebagai orang tuanya JJ dan yang sebagai orang tua lah, bagaimana sih kalau Bunda menerapkan pendidikan ataupun kepada anak-anaknya mengarahkan anak-anaknya itu seperti apa sih untuk Bun? berprestasi ini. Iya. Jadi gini. Jadi saya mendidik anak-anak saya tentunya juga saya melihat dari cara mendidik orang tua saya pada saya kan. Jadi kalau dulu bapak ibu saya tuh selalu berkata bahwa kita tuh nggak boleh hanya berorientasi pada diri sendiri, tapi kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Nah seperti itu juga saya mendidik anak-anak saya. Jadi saya inginnya JJ ini juga bisa memberikan impact yang positif kepada generasi yang ada di sekitar dia. Bisa memperlihatkan ini loh, JJ yang dulunya itu pemalu, itu dia bisa seperti ini dengan kerja keras. Nah, dia kerja keras dan tekun, dan harus ada orang yang mensupport dia. Jadi saya juga mengajak orang tua, kita nggak cuman harus menuntut anak itu ranking 1, ranking 1. Karena anak-anak itu berbeda, setiap anak itu berbeda. Kita kembangkan apa sih anak ini sukanya apa. Kalau JJ kan dulu tomboy kan sukanya berarti kan sedikit gerakan yang berkelebihan. Jadi saya masukkan dia ke dance. Rupanya di situ dia dapat. Dapat filmnya ya. Dan berprestasi gitu kan. Dia mendapat 2 medali perak itu di Porkot dan di Slegda. Sehingga dia mewakili Sumatera Utara. Itu karena kita orang tua kita lihat anak ini apa sih yang disukainya. Kelebihannya ini di mana nih? Gitu ya. Jangan suruh dia mengikuti kemauan orang tua, tapi kita yang mengikuti kemauan dia. Iya benar. Jadi prestasi itu bukan hanya seputar pendidikan, akademik, tapi juga seni itu lebih banyak, olahraga ya kan. Kadang itu tadi masa depan anak ya, itu tadi anak itu yang akan menjalani. Iya, jadi nggak bisa dibatasin. Kamu tuh harus pintar matematika, harus pintar fisika ya kan. Kayak saya mau dipaksa mau jadi matematikawan gitu. Sangat menguras otak ya. Pusing ya kak. Sementara otak saya nggak sampai gitu. Nah mungkin tinggal sedikit lagi nih waktu kita Bun. Mungkin sama JJ juga nih. Mungkin satu pertanyaan lagi ataupun satu hal terkait lagi. Mungkin bagaimana harapan Bunda selaku orang tuanya kepada JJ ke depannya. Terus pesan-pesan lah kepada para orang tua juga. Mungkin motivasinya di pagi hari ini Bunda. Mungkin Bunda. Baik, harapan saya untuk JJ ke depannya karena dia sudah memiliki keinginan untuk terjun ke dunia pageant ini, ya tentunya dia harus bertanggung jawab dan nantinya mudah-mudahan di setiap langkahnya, di setiap apapun yang dikerjakannya itu bisa memberikan nama yang baik untuk Sumatera Utara gitu. Jadi JJ ini 6 tahun lagi ingin menjajal di Putri Indonesia, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Dan sebelum itu semoga banyak karya-karya yang akan diberikan atau diluncurkan dari JJ nantinya Kak Besti. Dan untuk semua orang tua hebat yang di luar sana, tolong anak-anaknya jangan dibiasakan untuk, maksudnya kita tuntut seperti mau kita, tapi kita yang mengikutin anak. Mudah-mudahan dengan berpartner seperti itu anak-anak akan lebih berkembang dengan baik gitu. Nah mungkin terakhir di JJ-nya sendiri nih. Pesannya nih J untuk teman anak muda semuanya, pendengar mau ya kan. salam juga teman-teman di SMA 1 atau apa, silakan kita kasih kok. Pertama-tama harus tetap jaga kesehatan karena lagi masa pandemi ya. Harus sering makan buah, makan sayur, yang penting jaga kesehatan. Dan yang terutama adalah tetap percaya diri bahwasanya diri kamu emang layak. Terus kalau misalnya kamu ingin ikut lomba dan gagal, coba lagi karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu dia. Luar biasa banget ya bintang tamu kita pada hari ini. Pengennya sih lama-lama sih mau bincang-bincang sama JJ kan, biar makin nambah followersku. Ya udah, terima kasih buat Bunda Mira yang udah hadir sama JJ ya. Terima kasih juga. Sukses terus ya ke depannya. Sukses terus. Pokoknya kita akan dukung, support terus buatnya teman anak muda juga, apalagi JJ juga. Semoga apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Amin.
nih. Terima kasih atas kehadirannya di UMS FM ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dian? Ya gitu Bes. Ish, itu ngefek banget loh Dian. Aku jadi teringat pas kali semalam itu baru selesai nonton film Melankolia itu tadi. Orang tua, bagaimana orang tua itu pengennya keinginan orang tuanya. Iya, tapi benar. seharusnya seperti Bunda Mira tadi, bagaimana keinginan anak Sebenarnya kita itu seperti anaknya apa. maunya apa, sukanya apa Iya, gitu sehingga kan. makanya anak itu berprestasi karena keinginan dia gitu. Iya, kalau sukanya makan ya udah. Ya udah jadi konten kreator mukbang. Karena udah banyak caranya sekarang ya. Iya. Oke deh, karena waktu kita udah semakin Mepet. Kan kakak udah gitu. Woi, aku mau gantian. Oke, kalau gitu ini saatnya kita pamit ya dari ruang dengar kamu semua teman anak muda. Yes. Mudah-mudahan hari ini menjadi inspirasi buat kamu semuanya. Dan sampai jumpa di generasi berprestasi berikutnya. Saya Bes Nugra pamit. Dia Multazam pamit. Sampai jumpa. See you, bye-bye.